Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab Desa Selacau Batu Jajar Bandung Barat yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut gabung kepada siaran grup kajian bersama, para pemirsa beberapa stasiun TV, juga para netizen. Alhamdulillah pagi ini kita berjumpa. Sekarang kita masih berada di mau masuk 10 hari kedua. Hari keberapa sekarang? Tanggal 11 Ramadan. Masuk 10 hari kedua. Sudah 10 hari berlalu bulan Ramadan tahun ini. Kita isi dengan ibadah. Siangnya tidak sekedar menahan lapar, haus, dan syahwat. Kita juga isi dengan tadarus, baca Al-Quran, thalabul ilm, infaq dan sedekah, zikir, doa. Malamnya qiyamul Ramadan yang kita sebut dengan tarawih. Lalu tak lupa tadarus, berzikir, berdoa. Kita berharap seluruh amal yang kita lakukan di 10 hari pertama kemarin itu makbul, diterima oleh Allah. Berharap seluruh doa-doa yang kita panjatkan juga dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita wajib ada kekhawatiran. Khawatir semua ibadah kemarin itu ditolak. Kenapa? Mungkin banyak kekurangan. Banyak amalan-amalan perusak ibadah yang pernah kita lakukan. Dan rasa takut ditolaknya amal ini sesuatu yang juga dimiliki oleh para sahabat zaman dahulu, oleh orang-orang mukmin yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. Orang mukmin itu orang yang sudah mengamalkan amal-amal ibadah, amal soleh, amal baik, tapi hati mereka takut. Kata Nabi SAW, takut amal mereka tidak diterima. Takut amal mereka ditolak. Apa akibatnya? Akibatnya mereka introspeksi, menelaah kurang apa ibadah tadi, lalu diperbaiki sehingga ibadah yang berikutnya lebih baik lagi. Nah, kita tidak tahu apakah amal ibadah kita diterima atau tidak oleh Allah, tapi ada indikasinya. Ada tanda apakah ibadah kita itu diterima ataukah tidak. Apakah tandanya? Lihat. Pertama, apakah ibadah dan amal soleh kita semakin meningkat ataukah tidak. Atau semakin menurun atau tetap begitu-begitu saja. Lihat amal ibadah kita itu bisa menghentikan kita dari kebiasaan buruk atau tidak, dari dosa dan maksiat atau tidak. Kalau ternyata selama ini kita masih melakukan kebiasaan buruk, ucapan, perbuatan, atau ibadah kita ini tetap bahkan menurun, maka itu tanda ibadah kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ibadah yang selama ini kita lakukan menghadirkan rasa nyaman, tenang, tentram, terus semakin giat ibadah,
Awal Ramadan cuma 1 juz kita tamat. Ramadan kedua nambah. Ramadan ketiga 1,5 juz. Ramadan keempatnya 2 juz. Terus begitu. Ibadah sunnahnya juga kalau fardu jangan ditanya lagi, pasti dipelihara. Yang sunnahnya meningkat. Akhlak kita juga semakin baik. Ucapan kita semakin terjaga. Perilaku kita juga semakin menyenangkan orang lain. Maka itu tandanya ibadah kita diterima oleh Allah. Karena apa? Karena hasil nyata dari akidah, dari ibadah yang benar adalah perilaku, akhlak. Mulia tidaknya akhlak kita, baik buruknya perbuatan kita, itu buah dari ibadah. Ibadah baik melahirkan akhlak yang baik. Makanya coba lihat sabda Rasul SAW, akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Makin sempurna iman, akhlaknya makin mulia. Akhlak ini buah nyata dari iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut falyukrim dhaifah falyukrim jarahu. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ngomong itu yang baik, atau kalau enggak bisa diam. Ini akhlak. Hendaklah memuliakan tamu, hendaklah memuliakan tetangga. Ini akhlak. Iman kepada Allah dan hari akhir berbuah akhlak yang baik. Itu bukti nyata akidah iman yang benar, yang kuat, yang lurus terlihat dari mulianya akhlak. Demikian juga sholat. Sholat yang benar yang diterima terlihat dari baiknya akhlak. Sebab sholat yang benar dan diterima harus mengikis, membuang karakter buruk seperti keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Keji dan munkar ini akhlak yang buruk. Harusnya hilang dengan sholat. Minimalnya turun, berkurang. Makanya siapa orang yang sholat tapi akhlaknya buruk, keji dan mungkar, dosa dan maksiat, STMJ itu ya, sholat terus, maksiat jalan, maka bukan bertambah dekat dengan Allah, bertambah jauh. Sholat kan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi dengan sholat tambah jauh dari Allah. Kenapa? Karena sholatnya tidak menghasilkan akhlak yang baik. Man lam yantahi sholatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa orang yang sholatnya tidak menghentikan dia dari perbuatan keji dan munkar, tidaklah dia bertambah kepada Allah kecuali bertambah jauh. Taqarrub itu maksudnya mendekatkan diri kepada Allah, tapi ini malah tambah jauh. Karena apa? Salatnya tidak menghentikan dia dari perbuatan keji dan munkar. Tidak menghentikan dia dari perbuatan buruk, akhlak yang nyebelin. Tetap akhlak nabi kasebelin, tetap dosa maksiat walaupun salat. Salatnya mardud, ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk saum kita. Saum ini waktu berkumpulnya berbagai macam jenis ibadah. Ketika saum kita nahan lapar, nahan haus, nahan syahwat. Ketika saum kita tadarrus. Ketika saum malamnya kita qiyamul Ramadan. Ketika saum kita infak sedekah. Ketika saum kita zikir, kita berdoa. Pokoknya diisi. Itu kumpulan ibadah. Nah, mestinya saum ini membersihkan diri kita dari dosa dan dari keburukan akhlak.
Makanya siapa orang yang saum tapi akhlaknya buruk, saumnya ditolak. Man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Siapa orang yang saumnya tidak meninggalkan ucapan yang sia-sia, perbuatan yang buruk, perbuatan bodoh, perbuatan yang menyinggung orang lain, maka Allah nggak butuh terhadap saumnya. Ditolak, kata orang Selacau. Tekaroh Allah kepada ibadah yang seperti itu. Selama saum, dia melakukan keburukan, dosa. Selama saum, ucapannya nyelekit. Selama saum bukan zikir, bukan baca Al-Quran, tapi malah nyanyi-nyanyi, malah bergibah, malah memfitnah, malah berdusta, malah menyinggung perasaan orang lain. Itu disebut qauluz zur. Siapa orang yang saumnya tidak meninggalkan ucapan yang kotor, tidak meninggalkan perbuatan yang dosa, maka Allah tidak butuh terhadap perbuatan dia meninggalkan makan dan minum selama saum. Enggak butuh, enggak diterima, ditolak. Kenapa? Karena saumnya tidak dibarengi dengan kemuliaan akhlak, malah akhlaknya buruk. Saumnya tidak dibarengi dengan perilaku yang baik yang menyenangkan. Jadi hasil akidah, hasil iman, hasil tauhid, hasil ibadah baik sholat, saum, umroh, haji atau ibadah apapun harus melahirkan akhlak yang baik. Dan akhlak ini yang nanti terasa oleh orang banyak. Saking pentingnya ini akhlak yang menjadi buah dari akidah, buah dari iman, buah dari ibadah sholat, ibadah saum, semua ibadah harus berbuat akhlak. Maka tak heran apabila tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku hanya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tapi kenapa wajib sholat, wajib saum, wajib haji segala macam? Sholat, saum itu tujuannya mempermulia akhlak. Sudah dijelaskan tadi. Jadi bagaimana cara Nabi menyempurnakan akhlak manusia? Dididik akidahnya. Dari akidah yang baik lahir kemuliaan akhlak. Dididik ibadahnya, sholatnya, saumnya diperbaiki, lahirlah kemuliaan akhlak. Begitu cara Nabi SAW menyempurnakan akhlak manusia. Jauh sebelum beliau menyempurnakan akhlak manusia, beliau sendiri sudah memiliki kemuliaan akhlak. Dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ini Muhammad memiliki akhlak yang agung, yang mulia. Apa semulia apa akhlak Nabi? Al-Quran. Al-Quran itu sudah terwujud dalam perilakunya. Ketika Aisyah ditanya, kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya itu Al-Quran. Maksudnya Al-Quran sudah menjadi perilaku dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya pantas kalau Allah menyatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam akhlak yang baik, contoh yang mulia, tauladan yang agung bagi kalian. Tapi lihat, sekalipun Nabi SAW memiliki akhlak yang super agung, beliau tetap berdoa kepada Allah agar Allah menganugerahkan hidayah kepada beliau untuk memiliki akhlak yang agung. Berdoa juga agar dihindarkan dari keburukan akhlak. Salah satu doa yang beliau panjatkan, bagus doa ini kita hafal.
Beliau menyatakan Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdini li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, beri hidayah kepada saya untuk memiliki akhlak yang baik. Karena tidak ada yang bisa beri hidayah kepada saya untuk memiliki akhlak yang baik kecuali Engkau. Dan palingkan saya, hindarkan saya dari keburukan akhlak. Karena tak ada yang bisa memalingkan saya dari keburukan akhlak kecuali Engkau. Nih, minta agar akhlaknya dipermulia lagi, lebih mulia lagi daripada sebelumnya, dan itu hanya bisa karena hidayah dari Allah. Minta hidayah. Dalam doa yang lain beliau menyatakan Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kemungkaran akhlak, kemungkaran amal, hawa nafsu, dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Tuh, selevel Nabi yang akhlaknya sudah dipuji oleh Allah sebagai akhlak yang agung, tetap berdoa. Minta akhlaknya lebih diperbaiki lagi oleh Allah. Agar Allah beri hidayah, agar akhlaknya lebih baik. Kenapa sampai begitu? Sekali lagi, akhlak itu indikator diterima atau ditolaknya amalan. Akhlak ini menjadi tanda apakah amal kita diridhoi oleh Allah atau dimurkai oleh Allah. Apakah ibadah kita ini benar ataukah tidak. Akhlak itu buahnya. Ya, makanya perbaiki akhlak untuk menjamin ibadah kita ini ada hasilnya. Hasil dari ibadah adalah kemuliaan akhlak tadi. Ya. Karena itu tidak heran apabila Nabi SAW mengiming-imingi manusia. Ngabibita kata orang Sunda. Ngabibita apa? Ngabibita dengan keutamaan yang agung yang Allah akan berikan kepada orang yang memiliki akhlak yang mulia. Agar kita kabita, ingin, tergiur, kepengen, terus berusaha memiliki akhlak yang mulia. Apa saja pangbibita dari Nabi SAW agar akhlak kita ini diusahakan lebih mulia daripada sebelumnya. Banyak. Pertama, akhlak itu melahirkan pahala yang besar. Sebesar apa? Sebesar ahli tahajud, ahli saum. Coba bayangkan. Kalau ada orang malamnya tahajud semalaman. Disebut dengan sebutan Al-Qawwam. Al-Qawwam itu ahli tahajud. Bukan hanya berkualitas tapi berkuantitas. Ya tahajudnya selalu semalaman. Ya setiap malam. Ya panjang semalaman. Ya khusyuk dan ikhlas. Namanya Qawwam. Kalau sekali-sekali namanya Qaim. Qaim yang qiyamul lail. Yang melakukan qiyamul salat malam. Sekali-kali tapi terus dan berkualitas Qawwam. Orang yang semalaman dia tahajud, siangnya dia saum, saumnya berkualitas. Orang yang tukang saum namanya sawam. Pelaku saum soim kalau sekali dua kali, tapi kalau saumnya terus dan berkualitas disebut sawam. Kalau ada orang yang malamnya tahajud, siangnya saum, kebayang pahalanya sebesar apa? Ya. Malamnya dia melakukan sebaik-baik ibadah di malam hari yaitu tahajud. Siangnya melakukan sebaik-baik ibadah di siang hari yaitu saum. Pahalanya kebayang gede.
Nah, dengan kemuliaan akhlak, pahala dari akhlak yang baik sebanding dengan ahli tahajud dan ahli saum. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Innal mu'minal musaddad la yudriku bihusni khuluqihi darajatas sawwamal qawwam. Sesungguhnya seorang mukmin yang musaddad. Musaddad itu kata orang Selacau banyak, tapi tidak semua orang Selacau paham istilah ini. Basajan. Terang basajan, sederhana. Basajan itu tidak berlebih-lebihan. Itu bahasa Arabnya disebut musaddad. Seorang mukmin yang musaddad itu artinya amalnya pas-pasan, biasa-biasa aja. Tidak berlebih-lebihan, maksudnya tidak hebat banget gitu, biasa-biasa saja. Paling kalau sholat dia hanya melakukan yang wajib aja, yang sunnahnya ditinggalkan. Dan tidak dosa meninggalkan yang sunnah, cuma nggak dapat pahala sunnah. Nah, itu musaddad. Seorang mukmin yang musaddad, yang amal solehnya, ibadahnya biasa-biasa aja. La yudriku bi husni khuluqihi, tapi dengan kebaikan akhlaknya dia bisa meraih pahala as-sawam dan al-qawam, pahala ahli saum dan ahli tahajud. Sebanding dengan pahala yang Allah berikan kepada ahli saum dan ahli tahajud. Dengan apa? Dengan kemuliaan akhlaknya. Hatinya bersih. Tidak ada dengki, tidak ada benci. Tidak ada rasa permusuhan kepada sama manusia, keburukan, enggak ada. Ibadahnya biasa-biasa aja. Nabi SAW menjamin ahli surga. Suatu saat beliau berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba beliau berkata, sebentar lagi akan ada seorang calon ahli surga datang ke sini. Torojol si fulan. Oh iya ahli surga. Sekali. Besoknya ngumpul lagi, sebentar lagi calon ahli surga datang. Torojol, si fulan lagi, si itu lagi. Sampai 3 kali. Seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Ini orang dijamin oleh Nabi SAW ahli surga, pasti amalannya hebat. Mau diikuti agar dia juga termasuk ahli surga seperti jaminan Nabi SAW. Akhirnya dia bertamu kepada orang itu. Minta izin 3 hari 3 malam nginep di rumah orang itu. Ingin tahu malam harinya ibadahnya kayak apa. Siang harinya kayak apa. Diizinkan, silakan. Dilihat malamnya kebayang tahajud semalaman. Ternyata tidak. Kerek tibra sampai subuh tidak tahajud. Siangnya, wah pasti baca Quran, pasti infak sedekah, pasti saum. Henteu babalawakan we. 3 hari 3 malam tidak ada yang istimewa. Hampir saya meremehkan orang itu. Setelah 3 hari 3 malam, selesai nginep menyelidiki, dia pamit. Lalu dia terus terang, wahai saudaraku, tidak ada yang mendorong saya untuk menginap di rumahmu kecuali aku mendengar Rasul SAW menyatakan sebentar lagi akan ada ahli surga datang ke situ. Ternyata engkau yang datang 3 kali. Tapi ketika aku lihat tidak ada yang istimewa dari ibadahku. Apa sih yang kamu lakukan? Gitunya. Kata orang itu, ma amiltu syai'an qat illa ma ra'ait. Tidak ada amal apapun yang aku lakukan kecuali seperti yang kau lihat. Dia bingung.
Ya sudahlah, akhirnya pamit, barijeng saya hasil. Tapi begitu dia melangkah dipanggil lagi ke sini. Dia bilang, wallahi demi Allah, tidak ada amal yang saya lakukan kecuali yang seperti yang kau lihat, kecuali satu. Dalam hatiku tidak ada kedengkian, tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan kepada siapapun dari kalangan kaum muslimin. Hanya itu. Apa kata beliau? Oh, ini dia rahasianya. Akhlaknya mulia, akhlaknya baik. Ibadahnya sederhana, tadi disebutnya musaddad. Tapi kemuliaan akhlaknya mampu membuat dia menjadi ahli surga atas jaminan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat. Jadi yang pertama, akhlak yang baik itu melahirkan pahala. Segede apa pahalanya? Ini kalau pahala dari akhlak yang mulai ditimbang, nggak ada bandingannya. Kata Nabi SAW, ma syai'un athqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati indallah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu pun amalan yang lebih berat timbangan bagi seorang mukmin pada hari kiamat di sisi Allah dibanding kemuliaan akhlak. Kan nanti kita ditimbang ya, antara kita, setiap kita pasti ada pahala ibadahnya, ada kebaikannya, tapi ada juga apa? Dosanya. Sesoleh-soleh kita ada aja dosanya, kesalahannya. Seburuk-buruk kita pasti ada kebaikannya. Kadang kita melakukan amal ibadah yang dijamin surga oleh Allah. Seperti saum, jaminannya surga ini. Seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amal yang menyebabkan aku masuk surga. Kata beliau, fa'alaika bisyam la misalahu. Kamu harus saum, baru bisa masuk surga. Saum itu dijamin surga. Tapi kadang kita juga melakukan amalan yang terancam oleh neraka, ya enggak? Ghibah, terancam neraka, alam kubur diazab, di neraka diazab, dusta, semua dosa diancam neraka. Melakukan amal ibadah yang dijamin surga, osok. Melakukan amalan yang diancam neraka juga suka. Jadi kita ke surga apa ke neraka? Disebut ke surga, suka mengamalkan amalan neraka. Disebut ke neraka, suka mengamalkan amalan surga. Gimana penentuan timbang? Fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Kalau lebih berat ke pahala, ke surga dia. Dosanya terhapus. Kalau lebih banyak ke dosa, ke neraka. Fa'amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Orang yang ringan kebaikannya pasti timbang, lebih berat ke dosa, neraka hawiyah. Waliyadzubillah. Ditimbang. Upayakan harus lebih berat ke pahala, kebaikan. Jangan sampai lebih berat ke dosa. Nah, salah satu cara agar lebih berat ke pahala, ke kebaikan, muliakan akhlak. Dengan kemuliaan akhlak, maka insya Allah timbangan amal baik kita akan semakin berat. Karena apa? Karena akhlak melahirkan pahala yang sebanding dengan tahajud semalaman dan saum sepanjang hari. Begitu berat, begitu dahsyat itu akhlak. Inilah kemuliaan akhlak atau keutamaan akhlak yang pertama, memperberat timbangan amal, memperbanyak pahala. Ini pertama. Keutamaan akhlak yang kedua, pang bibita nuka dua, agar kita terdorong untuk memiliki akhlak adalah akhlak ini menyebabkan kedudukan kita pada hari kiamat
dekat dengan Nabi SAW. Sedangkan Nabi pada hari kiamat alaihissalam pasti berada di puncak kemuliaan. Karena beliau orang yang termulia dibanding seluruh manusia yang pernah ada di muka bumi. Dibanding nabi-nabi yang lain. Manusia yang paling mulia adalah para nabi, para rasul. Karena mereka manusia terbaik di zaman mereka masing-masing. Tapi nabi atau rasul yang termulia Nabi Muhammad SAW. Makanya kedudukan beliau di hari kiamat sebagai pemimpin seluruh umat manusia. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku pemimpin semua anak Adam di muka bumi ini. Beliau orang paling mulia. Kedudukannya pada hari kiamat paling tinggi. Sehingga apabila ada orang yang kedudukannya dekat dengan Nabi SAW di hari kiamat, berarti orang ini juga pasti mulia atau tinggi. Kita semua menginginkan kedudukan itu dekat dengan Nabi SAW pada hari kiamat. Atau jangankan kita, para sahabat yang sezaman dengan beliau, selama hidup di dunia ingin dekat, terus sampai di akhirat juga ingin dekat. Itu para sahabat loh. Karena ada seorang sahabat, saking ingin dekatnya dengan Nabi SAW, selalu melayani gitu. Sampai beliau menyatakan, Sal, minta kamu sesuatu. Enggak mau. Minta. Enggak mau. Dipaksa, ayo minta. Akhirnya karena tidak bisa memilih yang lain harus minta. Akhirnya apa? Uridu murafaqataka fil jannah. Itu tuh. Bukan minta uang, minta kedudukan, minta dunia. Bukan. Padahal Nabi SAW menawarkan permintaan dunia, mau uang, mau makanan, mau apa gitu. Tapi dia ingin, ya Allah, saya ingin tetap mendampingimu pada hari kiamat. Karena kalau mendampingi Nabi SAW pasti mulia, ya enggak? Di akhirat pasti beliau orang yang termulia bisa tetap berdampingan dengan beliau pada hari kiamat. Oh, luar biasa. Itu para sahabat. Kita pun harus punya cita-cita. Tidak bisa mendampingi, minimal dekat. Sehingga kalau dekat terbawa mulia. Tahu enggak? Kemuliaan bergaul dengan orang soleh. Jangankan manusia, binatang yang najis bergaul dengan orang soleh disebut oleh Allah dalam Al-Quran terbawa mulia. Apa binatang yang najis? Gogog. Ini belak-belakan Pak Taufik. Gogog. Ketika gogog binatang yang najis bergaul dengan orang soleh, ke bawah tuh disebut dalam Al-Quran. Tahu orang soleh yang dimaksud yang punya anjing siapa? Ashabul Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi itu mereka oleh Allah disebut orang yang beriman. Innahum fityatun amanu ya rabbihim. Mereka itu orang yang para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka. Nah, punya bersahabat dengan anjing. Mereka orang soleh. Anjingnya ikut, terbawa-bawa disebut oleh Al-Quranul Karim. Allah Azza wa Jalla menyatakan apa? Salah satu ayat yang menyebut anjingnya itu apa? Tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud. Nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatas shimal wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasid. Tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud. Jadi ketika para pemuda itu ngumpet di gua, Allah tidurkan mereka. Selama berapa? Selama
309 tahun. Apa wa dharabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Bukan begitu. Wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min duni. Bukan itu juga ayatnya yang mana pokoknya salatu mi'ati sinin wazdadu tis'a. Kami tidurkan mereka selama 300 ditambah 9 tahun. Kalau 300 tahun dalam bahasa Arab, 309 tahun bahasa Arabnya salatu mi'atin watis as-sinin. Mestinya begitu. Tapi ini wazdadu tis'a. 300 ditambah 9. Para ulama menyatakan menurut hitungan Masehi 300 tahun. Menurut hitungan Hijriah 309 tahun. 300 tahun. Wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatas shimal. Bayangkan 300 tahun tidur. Kata Allah, kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Selama tidur, kan kita tidur tidak pernah dari awal tidur sampai bangun posisinya gitu terus ya. Bisa singsireun, tapi motah kan sok guling nyangigir ka katuhu, nyangigir ka kenca, nangkuban, nangkarak, kudu brag osok kan? Itu bagus. Agar tidak cangke, tidak singsireun, agar peredaran darah ini tetap. Jadi kalau ada orang tidur motah bagus, sehat. Kalau orang tidur dari awal sampai bangun gitu terus itu bisa singsireun itu. Ashabul Kahfi itu di gua tidur 300 tahun oleh Allah dibolak-balik ke kanan dan ke kiri. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid. Anjingnya depak. Kata orang Sunda namanya naon bahasa Indonesia depak. Depak menghamparkan kedua dhira'nya, kedua kaki depannya di depan gua. Binatang najis anjing oleh Allah disebut dalam Al-Quran. Dalam konteks memuji anjing tersebut. Kenapa? Karena bergaul dengan orang soleh. Itu mulianya tuh. Makanya almaru ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu agamanya sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah kalian memperhatikan dengan siapa kalian berkawan, bergaul. Jangan sembarangan gaul. Gaul dengan orang buruk terbawa buruk. Almaru man ahabba. Seorang akan bersama-sama orang yang dicintainya sampai hari kiamat nanti. Kalau kita mencintai orang ahli neraka, nanti di akhirat bareng sama dia loh. Makanya pilih-pilih, berkawan, bersahabat. Jangan bergaul dengan orang-orang yang jauh dari agama. Nanti kita terpengaruh. Bukan memusuhi, bukan. Memusuhi tidak, tapi bersahabat rapat jangan. Ya kalau ketemu biasa salam, biasa ramah. Tapi bersahabat terus-menerus bareng-bareng jangan. Kalau mau bersahabat bareng-bareng dengan orang soleh. Anjing pun terbawa mulia karena bersahabat dengan Ashabul Kahfi. Nah, nanti pada hari kiamat, orang yang menjadi para sahabat Nabi akan tetap dengan Nabi SAW karena dekat. Bagaimana dengan kita? Kita kan jauh baik jarak waktu ataupun jarak tempat. Beliau di Madinah, kita di Bandung. Beliau 1400 tahun yang lalu, kita baru sekarang. Bisa nggak di akhirat berdampingan? Bisa. Gimana caranya? Jaga akhlak. Dengan kemuliaan akhlak, kedudukan orang itu dekat dengan Nabi SAW. Sebagaimana salah satu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Beliau bersabda, "Inna
aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah. Dalam riwayat inna min ahabbikum wa aqrabikum minni yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat kedudukannya dengan aku pada hari kiamat adalah orang yang paling mulia akhlaknya di antara kalian. Yang paling dicintai oleh Nabi SAW dan paling dekat kedudukannya pada hari kiamat dengan Nabi SAW, orang yang paling mulia akhlaknya. Walaupun kita tidak sezaman dengan beliau, jauh waktunya, jauh tempatnya, tapi bisa dekat dengan Nabi SAW di akhirat. Dengan apa? Dengan akhlak. Dan ini menunjukkan salah satu di antara kemuliaan akhlak adalah kita akan dekat dengan beliau. Dan dicintai oleh beliau. Karena beliau menyatakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling aku cintai di antara kalian. Orang yang paling dekat kedudukannya dengan aku di antara kalian pada hari kiamat, yang paling baik akhlaknya. Siapa yang tidak tergiur, siapa yang tidak kabita, dekat dengan Nabi kedudukannya pada hari kiamat? Akhlak. Sebaliknya kalau akhlak buruk, sebaliknya paling jauh, paling dibenci. Masih dalam hadis itu beliau menyatakan, inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah athartharun wal mutasyaddiqun wal mutafaihiqun. Orang yang paling aku benci di antara kalian. Kita enggak pernah ketemu dengan Nabi SAW. Tapi waliyadzubillah kalau kita sampai menjadi orang paling dibenci oleh Nabi SAW. Orang yang paling aku benci di antara kalian. Kalian maksudnya umat Islam. Dan paling jauh kedudukannya pada hari kiamat dengan aku. Beliau tinggi, ada orang rendah banget, hina. Apa? Orang yang memiliki 3 karakter buruk. Athartharun, al-mutasyaddiqun, al-mutafaihiqun. 3-tiganya ini keburukan akhlak yang berkaitan dengan omongan. Athartharun, al-mutasyaddiqun, al-mutafaihiqun. Athartharun adalah orang yang kalau ngomong mendominasi, nyelekit, menyakitkan. Mutasyaddiqun itu lebay, menghiasi. Dari asyadku, asyadku itu careham bahasa orang nama naon. Careham teh bahasa Indonesia teh rahang. Orang kalau ngomong kan dengan careham. Orang yang kalau ngomong dibagus-baguskan, diindah-indahkan supaya menarik perhatian orang dalam rangka ingin dipuji, ingin diperhatikan, ingin menonjol, itu namanya al-mutasyaddiqun. Dan al-mutafaihiqun. 3, athartharun, al-mutasyaddiqun, al-mutafaihiqun. Paling dibenci oleh Nabi SAW dan akan menjadi orang yang paling jauh kedudukannya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, qad arafna athartharun al-mutasyaddiqun, famal mutafaihiqun. Wahai Rasulullah, kami sudah tahu artinya athartharun dan al-mutasyaddiqun. Lalu apa al-mutafaihiqun? Al-mutafaihiqun itu bahasa Arab. Para sahabat orang Arab. Tapi enggak tahu al-mutafaihiqun. Kalau dijawab oleh Nabi SAW, al-mutakabbirun. Orang yang takabur, sombong, pamer kayak gitu. 3-tiganya ini keburukan akhlak. Orang yang akhlaknya buruk dari ucapan,
Dan si perilaku arogan gitu, asa aing, uyah kidul. Artinya sombong, merasa paling dibanding orang lain. Arogan, itu paling dibenci. Dan itu keburukan akhlak. Jadi ternyata orang yang berakhlak buruk dibenci oleh Nabi SAW. Orang yang akhlaknya baik dipuji, dicintai, dan akan dekat kedudukannya dengan Nabi SAW pada hari kiamat nanti. Inilah pangbibita yang ketiga dari akhlak. Jadi yang pertama akhlak itu menghasilkan pahala yang banyak. Terus timbangan yang sangat berat. Itu yang pertama, yang kedua apa tadi? Paling dicintai dan paling dekat hubungannya dengan Nabi SAW pada hari kiamat. Baru duanya. Baru dua. Ketiga, besok kita lanjutkan. Sekarang sudah habis waktu untuk menjelaskan dan kita masih punya sisa waktu beberapa menit untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Sallallahu alaihi wasallam. Mana mic? Tuh Pak Tarya. Abah Tarya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan bahasa tentang maksiat seperti judi, mabok, bah. Nah, saya akan tanyakan bagaimana kalau pinjam uang cara ada bunganya itu termasuk dosa maksiat atau gimana? Syukron jazakallahu khairan. Afwan wa jazakallah. Apakah pinjam uang, pinjam barang itu dosa atau maksiat? Tidak, boleh pinjam uang. Dan diatur oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Apa? Ada bunganya? Itu mah riba. Pertama, pinjam meminjam yang tidak ada bunga boleh. Surah Al-Baqarah 282 menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubuh. Hai orang-orang yang beriman, apabila di antara kalian saling pinjam meminjam apapun, uang atau barang atau makanan, sampai waktu yang ditentukan, catat. Terus ada 2 saksi. Supaya nggak bisa mungkir tuh yang pinjam tuh. Ini ada 2 saksi, ini ada catatannya tuh. Kamu udah pinjam uang tuh 20 tahun ke saya. Enggak, itu ngimpi. Itu ayat catatan. Saksinya ayat. Nggak bisa mungkir dia. Jadi menunjukkan boleh pinjam meminjam. Termasuk salah satu bentuk pinjam meminjam menggadaikan barang boleh. Asal tanpa bunga. Menggadaikan itu pinjam uang ada jaminan gitu kan. Nabi melakukan, ya beliau melakukan. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau meninggal, ternyata baju besinya dalam keadaan tergadai ke orang Yahudi. Boleh muamalah dengan orang Yahudi. Selama tidak ada bunga. Kenapa Nabi tidak menggadaikan kepada para sahabat? Gak mau. Kenapa? Kalau sahabat siapa yang berani meminjamkan? Pasti berbondong-bondong. Oh, jangan pinjam ini pasti. Ya. Nabi hanya berisyarat ingin udah para sahabat berebut ngasih tuh. Jadi kalau Nabi butuh uang untuk nafkah keluarganya, tapi nggak punya uang, pinjam ke sahabat, sahabat akan pinjamnya umpamana 100.000 bisa ngasih 1.000.000. Udah jangan pinjam, bisa begitu. Dan beliau tidak mau memanfaatkan. Makanya ke orang Yahudi biar tidak gratis gitu. Boleh pinjam meminjam, menggadai asal tidak dengan bunga.
Kalau dengan bunga itu ngajak perang kepada Allah dan Rasulnya. Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafa mudha'afa. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau makan riba yang berlipat-lipat. Ini mah tidak berlipat, hanya selipat. Tetap. Pinjam umpamanya 100.000 dikembalikan 101.000, ada 1.000 setahun umpamanya. Tetap riba, nggak boleh, haram. Siapa yang dosa? 4 orang. Dosanya sama. Akiluhu wa mu'kiluhu wa syahiduhu wa katibuhu kulhum sawa. Orang yang makan riba, yang ngasih riba, yang pinjamnya. Yang pinjam 100.000 pulangnya 105. Itu ngasih bunga 5.000. Sama dosanya. Yang mencatatkannya, yang menjadi saksinya. Sama dosanya. Makanya yang pinjam kepada rentenir, dosa sama dengan si rentenirnya. Karena dia yang ngasih bunganya, ngasih makan dari uang bunga yang dia pinjam. Pinjol tuh kade, menjebak banget tuh. Ya, pinjol itu apa? Pinjaman online. Cukup KTP dan nomor HP. Tidak dibayar, dikejar semua nomor HP yang ada di HP dia, dihubungi itu. Dimaki-maki, wah. Maka jangan pinjam-pinjam, haram. Dosanya besar-besar. Siapa orang yang melakukan riba, dia telah mengumandangkan perang kepada Allah dan Rasul. Ngajak perang kepada Allah dan Rasul. Makanya dosa riba itu lebih besar daripada dosa zina. Bahkan sekecil-kecil dosa zina, dosa riba yang paling kecil, kan riba bertingkat-tingkat. Yang paling rendah, yang paling kecil itu sebanding dengan dosa apabila seorang berzina dengan ibunya. Zina juga bertingkat-tingkat. Zina dengan dosa yang paling kecil tapi godanya masih besar ya. Allah berzina dengan orang yang tidak dikenal. Lebih besar lagi dengan orang yang dikenal. Lebih besar lagi dengan tetangga. Lebih besar lagi dengan saudara, dengan adik, kakak, paman, bibi gitu. Dan dosa zina yang paling besar adalah dengan ibunya sendiri. Ibu, anak dengan ibu berzina, anak dengan ayah berzina gitu ya. Itu terbesar. Dan ternyata dosa riba yang terkecil sebanding dengan dosa zina yang terbesar. Siapa yang terlibat dalam riba, Allah cabut keberkahan dari hidupnya dan cabut keberkahan dari ekonominya, dari hartanya. Hancur itu hidup orang yang kayak gitu. Jadi jangan coba-coba terlibat dalam riba, baik sebagai peminjam atau juga sebagai orang yang meminjamkan, para rentenir. Nah kalau kitanya nggak pinjam, rentenir mati. Nawarkan, ayo cuma KTP aja, cuma KTP, nggak ada syarat apa-apa. Kita tahu haram, nggak, kajian kelaparan. Pasti si rentenir mati kalau nggak ada yang pinjam, ya. Mati maksudnya bukan mati orang, yang mati perbuatannya. Tidak laku. Jadi riba bukan dosa kecil. Besar sama dengan ngajak perang kepada Allah dan Rasulnya. Dan dosa riba terkecil sebanding dengan dosa apabila berzina dengan ibunya. Besar ya. Allahu a'lam. Ya ada lagi. Ibu-ibu kalau ada di atas pakai catatan lempar aja ke sini. Enggak ada mic ya. Bapak-bapak lagi. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz badai tumaros anu mana tadi dinten sareng pakasahabat Nabi Pak Ustadz. Asa perto saya jalmi seperti ngical barang nate kengeng nyanak gitu nya. Tapi aya bieu nu ngagaleuna teu terang gitu. Nyanak teh maok.
Jantan nyandak teh nganjuk, tiasa wae. Nyandak heula nganjuk nya. Mun kayak Maling gitu. Kayak maling gitu. Terus diical, sedangkan Dipeser. terang gitu nya. Ya, terang kayak maling gitu nya. Wong sakit wae sadar nuhun. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, barakallahu fiik. Ada orang maling barang dari orang lain. Kita nggak tahu. Barang itu dijual ke kita dengan harga murah meriah. Ini harga pasarannya 100.000, dijual ke kita 10.000. Atau nyantoknya. Barangnya bagus, nggak ada cacat. Harusnya mah curiga tuh. Kenapa kamu jual? Butuh uang. Butuh uang ya mau segitu-gitu amat. Kalau kita tidak tahu bahwa itu hasil curian, kita tidak dosa. Ketika itu untuk hukuman syar'i, secara syar'i kita tidak dosa karena tidak tahu. Tapi untuk hukum positif yang berlaku di dunia berisiko. Karena barang itu curian ketahuan oleh polisi, kita dianggap penadah, bisa kena. Secara syar'i tidak dosa karena tidak tahu. Tapi menurut hukum positif kita bisa kena dianggap penadah walaupun tidak tahu, kan semua penadah ngakunya tidak tahu. Kalau semua penadah ngaku tidak tahu terus bebas atau bisa-bisa nggak ada penadah yang dihukum. Jadi secara syar'i tidak dosa, tapi berisiko untuk hukuman di dunia. Kita bisa ditangkap polisi. Gimana tuh? Nah, kalau barang itu barang yang memang harus ada surat, tanpa surat jangan dibeli. Seperti motor, mobil kan ada suratnya ya. Apalagi HP ada suratnya, ada dusnya paling. Tapi sekarang banyak HP yang BM. Apalagi pokoknya kalau ada sertifikat yang menunjukkan kepemilikan benda itu boleh. Kalau tidak harus curiga, apalagi seperti motor, mobil bodong dijual ke kita, ini ngaku hilang, harus curiga. Urus dulu surat kehilangan, urus, setelah itu silakan jual, saya beli gitu. Jadi kalau tidak tahu kita tidak dosa. Kecuali kalau tahu itu baru apa, atau orangnya ini HP bagus, harganya umpamanya ini 3 juta, saya jual 500.000 lah. Dari mana? Biasalah operasi. Kita tahu mumpung murah dibeli, haram, tidak boleh. Kita ikut dosa. Ta'awun alal ithmi wal udwan, ya. Jadi kalau tidak tahu kita tidak dosa, kalau tahu dosa. Tapi kalau kita tidak tahu walaupun tidak dosa, tapi beresiko bisa kena pasal pidana, ya nggak penadah, sebaiknya jangan. Kalau mau jual HP mana dusna, dan tidak ada yang maling dengan dus-dusnanya. Kecuali baru beli dari toko gitu, belum dibuka, dipaok, ternyata bisa dengan dusna. Jadi kalau tidak tahu insya Allah tidak dosa. Kalau tahu tetap dibeli maka dosa. Wallahu a'lam. Ada lagi terakhir? Ya, kalau tidak ada cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita lanjut besok pada waktu yang sama, di tempat yang sama. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS.